Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di UMK Talks Academy, forum berbagi informasi seputar dunia akademik. Sahabat Sivitas Akademika dimanapun Anda berada, selamat datang kembali dalam program UMK Talks Academy. Pada episode kali ini, kita akan membahas sesuatu yang masih kelanjutan dari episode 2 mengenai pembahasan ataupun discussion. Dan tentunya di saat ini sudah hadir bersama kita narasumber andalan kita, siapa lagi kalau bukan Profesor Ali Sauka MA PhD. Langsung kita sambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, Prof. Bagaimana kabarnya? Waalaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting sehat. Kabar yang paling penting disampaikan adalah sehat. Ini Alhamdulillah. masalah sehat ini memang sangat bermakna ya, sangat Dan, signifikan. tentunya, Berita Prof. sehat atau tidak sehat itu. Tentunya, Jadi Prof. kalau Supaya masalah sehat itu dinikmatinya itu bayangkan kalau tidak sehat gitu. ya, Oke, Alhamdulillah, ya. semoga selalu sehat, Prof. Sehingga kita bisa terus Amin, berbagi di acara di forum UMK Talks Academy ini. amin. Ya, baik Prof. Pada episode sebelumnya kita sudah membahas bahwa walaupun secara statistik dinyatakan signifikan, namun secara praktis belum tentu bermakna. Nah, saya punya pertanyaan yang sebaliknya sebenarnya, Prof. Bagaimana jika secara statistik hasil penelitian itu dinyatakan tidak signifikan? Apakah secara praktis kita boleh menginterpretasi sebaliknya, Prof? Bagaimana, Prof? Monggo, Prof. Ya, ya memang itu pertanyaan yang sangat menarik ya, karena pada dasarnya tentu yang kritis seperti Mas Darman ini ya harus mempertanyakan itu. Kalau kalau hasil hasil analisis menggunakan statistik itu menunjukkan bahwa uji beda ada perbedaan yang signifikan, uji hubungan ada hubungan yang signifikan, itu tidak cukup karena pada dasarnya tidak cukup untuk kemudian ditindaklanjuti secara praktis, secara implementatif ya. Kemudian akhirnya kurikulumnya diubah, cara mengajarnya diubah itu. Itu dilihat dulu apakah yang secara statistik signifikan itu secara praktis, secara nyata, secara real dalam keseharian sudah kita bahas pada episode sebelumnya, apakah juga punya punya makna yang signifikan, yang nyata, yang dirasakan beda gitu. Pertanyaan yang baru saja disampaikan itu pertanyaan kritis yang tidak mudah dijawab itu. Dan ini memang pada dasarnya ada salah paham. Jadi kalau dalam hasil statistik itu kan ada ditampilkan oleh software ya, oleh aplikasi Ya. itu bagaimana uh, istilahnya itu statistik inferensialnya. Statistik inferensial itu statistik yang digunakan untuk dijadikan dasar me, apa, memberlakukan hasil atau simpulan dari sampel ya, ke Mhm. populasi. Ya. Jadi yang kemudian kita kenal dengan istilah menggeneralisasi, generalization ya. Ya. Generalization itu adalah simpulan dari sampel diperlakukan pada populasi. Dan itu harus didasarkan atas hasil statistik inferensial. Itu yang paling penting. Tetapi selain hasil statistik secara inferensial, apakah itu signifikan atau tidak, juga ditampilkan oleh aplikasi software statistik itu adanya istilahnya itu statistik deskriptif. Jadi misalnya uji coba, uji beda ya mengenai beda antar kelompok yang terkait dengan rata itu selain statistik inferensial itu menunjukkan signifikan atau tidak signifikan, maka juga tetap saja ada namanya statistik deskriptif. Ya. Statistik yang
menurut apa perhitungan angka yang dikumpulkan itu ratanya berapa? Adakah bedanya seberapa gitu ya, kalau boleh saya sebut statistik deskriptif itu bedanya seberapa? Kalau yang statistik inferensial itu bedanya signifikan atau tidak? Probabilitas itu signifikan itu berapa? Jadi pertanyaan itu tidak mudah langsung saya jawab. Jadi kalau misalnya kemudian ternyata di statistik deskriptifnya itu memang sama persis gitu ya. Artinya ratanya sama persis. Kemudian korelasi, kalau itu uji hubungan itu korelasinya nol misalnya, itu ekstrimnya ya. Itu dengan mudahnya mungkin orang akan mengatakan ya memang tidak ada bedanya, memang tidak ada hubungan ya di dalam melihat statistik deskriptifnya itu. Kalau uji beda tadi rata-ratanya sama persis. Nah, di antara dua kelompok atau tiga kelompok itu, dua kelompok ya kalau pakai t-test ya, atau tiga kelompok kalau pakai ANOVA satu jalur, atau kalau dilihat korelasinya itu nol gitu. Tapi kalau kemudian statistik deskriptifnya itu tidak apa tidak ada bedanya ya, jadi tidak sama persis, jadi ada bedanya, ratanya itu ada bedanya, korelasinya itu tidak nol, lebih dari nol, padahal hasil statistik inferensial itu tidak signifikan. Itu bagaimana membahasnya gitu. Nah begini, saya menggunakan istilah yang biasa saya sebut, saya gunakan untuk apa penjelasan di kelas pada waktu saya masih aktif mengajar di program doktor itu, bahwa pada dasarnya statistik inferensial yang menunjukkan bahwa itu signifikan atau tidak bedanya atau hubungannya, korelasinya itu adalah lampu hijau gitu istilahnya itu. Lampu hijau, green light. Ya ibarat kalau kalau di rambu-rambu lalu lintas itu ya boleh jalan gitu ya, kalau sudah lampu hijau itu boleh jalan. Kalau lampu kuning ya siap-siap, apalagi lampu merah. Jadi artinya apakah kemudian dengan adanya hasil statistik inferensial itu tidak signifikan, padahal di dalam apa namanya hasil deskriptif itu ada bedanya, ya. Ada bedanya. Kalau contoh contoh kita yang kita pernah sebut adalah misalnya rata-rata dari dua kelompok karena ada apa eksperimen cara mengajar yang beda, tapi kemudian ada bedanya antara kelompok satu, kelompok dua, lima TOEFL paper and pencil test ya, 510, yang satu 525. Bisa aja 510, 525 itu tidak signifikan. Atau bahkan lebih besar lagi bedanya itu 510, yang satunya 540. Ada bedanya 30. Padahal tidak signifikan. Tapi ya dalam statistik deskriptif itu kelihatan bedanya. Korelasi apa namanya uji hubungan bukan nol ya, jadi tidak signifikan, tapi statistik deskriptifnya itu bukan korelasi nol, korelasinya 0,1, 0,1 atau 0,2 atau 0,3, bahkan bisa 0,4 misalnya gitu. Tetapi tadi saya sebut bahwa kalau hasil statistik inferensial itu menunjukkan tidak ada hubungan signifikan atau tidak ada beda yang signifikan, maka sudah itu bukan itu tidak bukan green light ya. Jadi kalau kalau signifikan itu green light, kalau bukan signifikan itu ya minimal itu lampu kuning gitu ya, tidak boleh terus ya. Jadi tidak boleh di kemudian istilah yang saya katakan itu umum ya. Walaupun walaupun bedanya walaupun tidak signifikan gitu ya mengatakannya itu. Tidak boleh ini ya, karena green light walaupun lampunya tidak hijau gitu misalnya, tidak boleh.
Ayo kita ayo kita terus jalan, tidak boleh. Walaupun hasilnya tidak signifikan, walaupun perbedaannya tidak signifikan, walaupun korelasinya tidak signifikan, tetapi kalau melihat statistik deskriptif, bedanya cukup besar. Besar. Oh, tidak boleh itu. Itu tidak boleh itu. Kenapa tidak boleh? Kenapa tidak boleh itu karena apa? Kalau toh misalnya di dalam statistik deskriptif itu bedanya antara rata dua kelompok itu kelihatan ada bedanya gitu. Perbedaan itu bisa juga karena kesalahan-kesalahan sampel. Jadi bukan perbedaan yang bersih gitu ya istilahnya itu. Bukan perbedaan yang bersih dari kotoran-kotoran. Kotoran itu ya error, sampling error tadi. Juga korelasi. Kalau korelasinya 0,3, 0,3 ya, 0,3 itu tinggi loh ya. 0,3 misalnya, ternyata tidak signifikan. Ya, 0,3 itu kelihatan hubungannya dalam statistik deskriptif itu cukup cukup besar gitu kalau punya hubungan korelasinya itu. Tetapi itu dikotori, diwarnai, dicampuri dengan sampling error. Jadi tidak bersih lah gitu. Jadi kekotorannya itu seberapa memang kemudian harus dicek. Tetapi pada dasarnya karena apa hasil statistik inferensial apakah signifikan atau tidak itu mengizinkan untuk kemudian dibahas istilahnya itu signifikansinya secara nyata itu tidak diizinkan, jadi tidak boleh. Jadi saya ketawa saja seringkali kalau ada orang di peneliti-peneliti dalam kaitannya misalnya publikasi di jurnal walaupun tidak signifikan, wah Ya, bedanya antara itu bisa dianggap sesuatu yang cukup besar. Hubungan itu kelihatannya tidak signifikan, tapi kalau di apa data deskriptifnya seperti itu, maka ya cukup cukup besar itu apa korelasinya, cukup bermakna itu. Nah, ini tidak boleh. Nah, jadi ini masih menyisakan penasaran. Kenapa tidak boleh? hmm, Ya, gini, penyebabnya nanti kita bahas di episode berikutnya. Tapi gini ya, mengatakannya begini. Kenapa tidak boleh itu? Kalau mengatakan bahwa eh, ternyata itu tidak signifikan, ya tidak signifikan. Sekali lagi itu berarti kalau tidak signifikan itu, ya kalau tidak signifikan itu berarti memang sebetulnya perbedaannya itu yang tidak ada, ya kalau tidak signifikan itu. Tapi masih harus dicek dulu. Ya, ini juga nanti mungkin tolong diingatkan pada saya akan juga menyampaikan bahwa pada dasarnya kalau tidak signifikan atau tidak signifikan dari segi uji beda atau uji korelasi, maka ada juga yang juga tidak boleh dijadikan simpulan itu adalah bahwa ternyata tidak ada bedanya, tidak ada bedanya sehingga kemudian istilah yang sering atau tidak ada korelasi istilah yang digunakan itu hipotesis nolnya diterima itu ya. Jadi ya kalau signifikan itu kan karena hipotesisnya tertolak kan gitu. Hipotesis nol uji beda atau hipotesis nolnya korelasi itu kan eh, apa namanya yang kalau signifikan itu kan berarti ditolak. Nah, itu tidak boleh kemudian juga mengatakan bahwa hipotesis nolnya diterima. Ya, ini juga tolong nanti kita bahas lagi karena ini juga cukup panjang untuk penjelasannya. Jadi misalnya kalau kenapa itu dikatakan hipotesis nol tidak ditolak itu artinya hipotesis nol diterima itu mengatakan bahwa hasil menganalisis data menggunakan statistik itu memang betul bisa menunjukkan kalau tidak ditolak ya dan kemudian mengatakan diterima hipotesis nolnya itu berarti mengatakan tidak ada bedanya antara tidak ada apa namanya padahal sebetulnya tidak tertolaknya hipotesis nol itu ada beberapa sebab gitu. Nah, ini nanti
apa perlu kita bahas lagi dalam satu episode tertentu karena ini asik juga ini. Begitu Mas Darman. Ya, baik Prof. Berarti jawaban dari pertanyaan saya tadi adalah tidak boleh ya Prof. Jika secara signifikan tidak, secara statistik tidak signifikan bahwa bahkan maka tidak boleh diinterpretasi sebaliknya secara praktis. Baik, terima kasih Prof. Saya kira cukup Tapi menarik tapi ini. tapi pertanyaan berikutnya kan harus kita jawab nanti. Kenapa tidak boleh? Nah, ya, oke. Itu untuk episode selanjutnya Prof. Insya Allah. Ya, Jadi, sahabat Civitas Akademika, ya, pembahasan kita sebenarnya belum selesai. Insya Allah kita akan lanjutkan pada episode selanjutnya. Jadi, stay tune di UMK Talks Academy. Baik, Prof. Terima kasih banyak, Prof, atas waktunya. Kita ketemu sama-sama. lagi di episode selanjutnya. Baik, sekian sahabat Civitas Akademika untuk episode kali ini mengenai topik pembahasan ataupun discussion. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Masih merupakan kelanjutan dari episode ketiga ini. Saya Sudarman SPD MID, pamit undur diri. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Darman.